Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dengar ini baik-baik. Surga itu senang bukan karena engkau bermanifestasi glosolali. Engkau bermanifestasi penuh. Tidak. Surga paling senang ketika apa? Kita anak-anaknya bertobat. Haleluya. Pertanyaannya begini. Pak, aku sudah melayani kok Pak. Aku udah ke gereja kok Pak. Aku udah aktif Pak. Bertobat apa lagi? Ini loh dosa terbesar kita. Dosa yang paling besar bukan waktu engkau melakukan dosa. Dosa yang terbesar yang kita bisa lakukan waktu kita di rumah Tuhan melakukan sesuatu dan tidak merasa bersalah. Waktu kita sudah percaya Tuhan, udah aktif melayani, dan waktu kita berbuat dosa, kita sudah gak merasa bersalah. Itu dosa yang paling besar hari ini. Dosamu udah gak kelihatan hari ini Bapak Ibu. Kalau di rumah Tuhan ini semua tercover dengan pelayanan. Kita udah rohani tercover dengan segala rohani kita. Semua tutup. Coba lihat bapak-bapak di sini semua. Apakah bapak-bapak yang pakai dasi yang sudah melayani udah aman kah? Justru karena engkau di gereja, engkau merasa lebih aman berbuat dosa. Karena gereja menutupi dosamu, kerohanianmu menutupi dosamu. Hati-hati. Anda pernah dengar cerita soal Jim Bakker belum? Pernah ya? Jim Bakker itu hamba Tuhan yang dipakai tahun 70 sampai 89 bulan. Luar biasanya. Sebelum Benny Hinn dia dipakai edan, hebat luar biasa. Kalau dia bilang, telepon sekarang, kirim uang sekarang, kau akan diberkati. Engkau akan berlimpah-limpah. Ini orang pencetus teologi kemakmuran ini namanya Jim Bakker ini tadi. Pada akhirnya dia ditangkap sama otoritas Amerika, dimasukkan dalam penjara. Dia baik-baik sudah. Waktu di penjara, yang datangi dia siapa namanya? Billy Graham. Billy Graham kan mentornya dia. Datangi dia. Jim, what happened to you? Apa kamu gak cinta Tuhan lagi? Kenapa kamu sampai di sini? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Jim, sadar dong. Jim bilang gini, sorry. Aku bukan gak cinta Tuhan lagi. Aku cinta sama Tuhan. Tapi aku kehilangan takut sama Tuhan. Cinta belum tentu takut sama Tuhan. Orang yang cinta sama suami istrinya belum tentu gak berselingkuh. Betul gak? Suami-suami kau pikir kau cinta sama istrimu kau gak berselingkuh? Tidak. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, itu yang membuat hidupmu aman dari dosa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Aku tetap cinta, tapi aku gak takut lagi sama Tuhan. Ini dosa tersembunyi yang paling berbahaya hari-hari ini. Engkau dosa jalan terus, melayani jalan terus, dan kau tidak merasa berdosa lagi. Ini yang berbahaya. Ternyata tidak semua pelayanan, tidak semua hal yang baik itu menyenangkan Tuhan. Tidak semua aktivitas rohani kita itu pasti menyenangkan Tuhan. Tidak semua apa yang kita lakukan dalam pelayanan pasti sesuai dengan selera Tuhan. Tidak. Tuhan punya standar, Tuhan punya selera, Tuhan punya kehendak. Jangan pernah sekali-sekali kau paksa Tuhan sesuai dengan kehendakmu. Pasti gak akan jadi.